Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunun Najib dengan NIM 220631600075 dari kelas 4C Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian peserta didik terpusat pada apa yang akan dipelajari. Dengan kata lain, kegiatan membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan tahapan mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pembelajaran yang baik pasti akan berdampak positif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Contohnya, bisa dengan menyapa siswa dengan semangat, memberi motivasi kepada siswa, dan menerangkan materi dan hal-hal yang terkait sebelumnya. Menutup pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Contohnya bisa dengan meninjau kembali materi pertemuan tersebut dan memberi dorongan sosial. Yang kedua yaitu keterampilan menyajikan atau menjelaskan materi pembelajaran. Menjelaskan adalah memberikan informasi yang diorganisasi secara sistematis kepada siswa. Contohnya, penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab, dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Yang ketiga yaitu keterampilan berkarya. Berkarya merupakan proses menciptakan untuk melahirkan sesuatu, mengekspresikan sebuah ide, gagasan maupun kegelisahan yang dituangkan dalam sebuah karya. Contohnya bisa menulis, menggambar, menyanyi, menari, bermain, dan lain-lain. Berkarya bisa juga berupa ilmu pengetahuan atau teknologi seperti membuat aplikasi, website, dan lain-lain. Yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah tanggapan guru terhadap perilaku siswa yang memungkinkan dapat membesarkan hati siswa agar lebih terpacu dalam interaksi belajar mengajar. Contohnya penguatan yaitu ada penguatan verbal, yaitu penguatan verbal paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa yang positif. Berikut ini merupakan contoh penguatan verbal. Yang pertama yaitu bisa kata-kata yang bagus, baik, luar biasa, ya, betul. Yang kedua, kalimat bisa berupa wah, tulisanmu bagus sekali. Yang kedua yaitu ada penguatan verbal. Penguatan verbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama bisa dengan mimik atau gerakan badan seperti senyuman, anggukan, tepuk tangan, atau acungan ibu jari yang dapat mengomunikasikan kepuasan guru terhadap siswa, yang tentu saja merupakan penguatan yang sangat berarti bagi siswa. Yang kedua yaitu bisa dengan gerak mendekati, dapat ditunjukkan guru dengan cara melangkah mendekati siswa, berdiri di samping siswa atau kelompok siswa, bahkan dalam situasi tertentu duduk bersama siswa atau kelompok siswa. Tujuan dari mendekati adalah memberikan perhatian. Yang ketiga yaitu sentuhan. Sentuhan seperti menepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa yang menang. Jika dilakukan dengan tepat, dapat merupakan penguatan yang efektif bagi siswa. Namun jenis penguatan ini harus dipergunakan dengan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, latar belakang siswa, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kegiatan menyenangkan. Pada dasarnya,
Siswa akan menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kegemarannya atau sesuatu yang menginginkan dia berprestasi. Oleh karena itu, kegiatan yang disenangi siswa dapat digunakan sebagai penguatan. Contoh yang kelima yaitu memberi simbol atau benda. Simbol dapat berupa tanda cek atau centang, komentar tertulis pada buku siswa, berbagai tanda dengan warna tertentu, misalnya merah, kuning, hijau, atau biru. Yang keenam yaitu penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban siswa yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian yang lainnya masih perlu diperbaiki oleh siswa yang lain. Yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan siswa, dan stimulasi. Contoh dari variasi yang pertama yaitu variasi dalam cara mengajar guru. Yang kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Dan yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan setelah didik. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kemampuan guru, pengajar, dan widyaswara dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat dan erat antara guru, siswa, serta antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun individu. Contohnya yang pertama itu organisator kegiatan belajar mengajar. Dalam organisasi ini, yang paling utama adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Entah itu cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan pembelajaran, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu mendorong bagi siswa untuk belajar. Guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa mau belajar. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perseorangan. Yang keempat yaitu orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru mempunyai peranan mendiagnosa dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu mengenal anak secara individual, mengenal kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi. Yang kelima yaitu penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Seorang guru juga harus menyediakan materi pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perseorangan. Yang keenam yaitu peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa lainnya. Ini berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama, sebagaimana siswa lainnya melakukannya. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal bagi siswa dan mengembalikan ke kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu saat ada sebagian peserta didik yang membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. Yang kedelapan yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi adalah suatu proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka informal dengan tujuan berbagai pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, mengambil suatu keputusan, atau memecahkan masalah. Contohnya yaitu guru dapat mempersiapkan kelompok kecil diskusi yang terdiri atas 2-4 orang. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa dengan kemampuan tinggi, sedang dan rendah, atau mengelompokkan siswa berkemampuan tinggi dengan tinggi,
rendah dengan rendah, dan sedang dengan sedang. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru perlu mempersiapkan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga diskusi memberi manfaat bagi peserta didik. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.